Rumah sakit nih, harusnya pihak rumah sakit yang membantu si suaminya ini itu harus ditindak oleh kepolisian. Aku curiga kenapa anak pertamanya kayak ketakutan ketemu ibunya. Polisi menangkap dan juga menggunakan pasal penculikan anak. Yang mengambil paksa, kita lihat di video, adalah si tukang ewong. Black Magic kayak minta dia buat ngelakuin Black Magic buat ngebunuh Bi. Bi? Ya, panggilan sayangnya. Atau biduan gitu. Nah, itu ke kamar ngambilin rambut 7 lembar. kita kan tahu dari mana. Berarti kan apa? Berarti kan dia yang lebih pengalaman dong. Berarti kan dia yang lebih pengalaman. Dia tahu cara-cara santet itu harus ngambil rambut 7 lembar, menumbalkan anak. Aduh, parah banget, ternyata Hotman Paris malah membela si TE itu, si tukang ewang. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus si TE, tukang ewang. Nah, bersama cowoknya namanya AW. Nah, kita balik aja, WA, Wong Edan. Bagaimana nih? Jadi ada kabar di mana si selingkuhan dan suami ini udah sampai ke Singapura ya, udah ke Malaysia atau ke Singapura, udah kabur dia. Telat banget memang oknum-oknum kepolisian ini ya, berdebah. Dan kabarnya sih Hotman Paris ini itu curiga karena anak pertamanya dari si cewek ini, bukan anak pertama ya? Ya anak pertama kayaknya deh. Nggak deket gitu sama ibunya, teriak-teriak ingin menjauhi si Emi ini. Wah, benarkah seperti itu? Dan kita juga akan melihat nanti cerita Black Magic-nya. Katanya sih si TE ini, si tukang ewang ini cerita gimana dia dapat Black Magic dari si Emi ini. Berdebah kan? Ya kita bahas aja. Pertama adalah pembahasan tentang ini ya, pihak rumah sakit nih. Harusnya pihak rumah sakit yang membantu si suaminya ini itu harus ditindak oleh kepolisian karena memisahkan bayi yang baru lahir dengan ibu kandungnya. Berdebah ini ya, kita lihat ya. Jadi ini video. Nah, jadi ini video kalian lihat bahwa si Emi ini sama si security ini bahkan di stop ya, dihalangi tuh untuk ngambil bayinya ya. Oh, ini anaknya nih, ini anaknya teriak-teriak. Nah, si pelakor ini melenggang aja dia naik ke atas, guys. Ini anaknya, anak sulung atau anak kedua nih, nggak tahu ya. Pokoknya anaknya lah itu. Ini dia teriak-teriak nggak mau ke maminya, itu dilihat dari video ya. Oh, bahkan dia kabur ke atas tuh, ngikutin si tukang ewang itu ya. Nah, gara-gara video ini, ada beberapa tiktokers yang menyadari keanehan ini. Kok anaknya kok kayak takut sama emaknya? Apakah bapaknya bener? Wah, bahkan di postingannya Hotman Paris itu caption itu tanda tanya ya. Kayak bertanya-tanya nih, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sang ibu ini memang menakutkannya? Nah, sampai anak-anaknya nggak mau. Dari komentar netizen, banyak yang bertanya ya, ini saya juga bingung ada apa sama anak-anaknya kok malah takut sama emaknya gitu. Terus ada yang bilang, yang aku curiga kenapa anak pertamanya kayak ketakutan ketemu ibunya gitu. Ada yang bilang udah didoktrin lah sama pelakor gitu. Jampi-jampi nih ya, bisa Black Magic gitu-gitu. Kalau untuk anak pertamanya kita nggak tahu apa yang dia lalui sama mamanya ya. Mungkin hubungannya nggak bagus, itu pertama bisa. Lalu didoktrin sama bapaknya itu bisa gitu. Anak sulungnya ini kan udah terbiasa tinggal di Singapura ya. Kalau Let's Go kan mungkin pernah mengalami kekesalan sama orang tua gara-gara kita harus pindah rumah. Nah, mungkin anak ini udah nyaman tinggal di Singapura, dia harus pindah kan. Dia pindah gara-gara Emi ini pengen mensupport dan Wong ini ya itu. Jangan dibalik namanya. Jangan dibalik ya. Jadi kalau menurut Let's Go bahwa mungkin si sulung ini mendapatkan ancaman atau omongan bahwa kamu kan kayak nggak suka di Jakarta. Kalau kamu ikut papa, nanti kita pulang ke Singapura. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Let's Go kalau dulu sebagai anak kecil yang terpaksa pindah rumah, Let's Go sangat-sangat suka tempat Let's Go yang lama gitu. Jadi mungkin salah satu hal di mana dia mau mengikuti sang pelakor ini dan juga sang ayahnya adalah dia bisa kembali lagi ke Singapura, tempat awalnya dia gitu. Kalau kalian nonton film-film kayak Petualangan Sherina, film-film yang pindah rumah, pasti banyak tuh anak-anak yang stres ya gitu. Gara-gara dia harus pindah tempat tinggal sebelumnya gitu, Karate Kid dan lain-lain gitu. Nah, tapi tindakan itu tidak bisa dibenarkan ya. Kenapa? Karena kalau cuma anak sulungnya aja yang ikut ke Singapura, menurut Let's Go nggak apa-apa. Tapi kan ini bayinya juga. Nah, bayi ini kan nggak boleh ya, karena bayinya ini adalah harus menerima asli eksklusif sama mamanya.
Dan menurut Let's Go ini termasuk penculikan ya, apalagi yang mengambil ini bukan ayahnya, melainkan si TE ini, tukang ewong gitu. Jadi yang harus dilaporin ini adalah pengambilan paksa dari si tukang ewong ini. Nah, tukang ewong ini harus bisa polisi menangkap dan juga menggunakan pasal penculikan anak. Nah, karena yang mengambil ini bukan suaminya. Kalau suaminya masih mungkin ada perdebatan di pengadilan perceraian, masih bisa lah. Tapi yang mengambil paksa, kita lihat di video, adalah si tukang ewong. Yang ini bukan siapa-siapa. Nah, ini harus polisi usut tuntas. Kemudian polisi juga harus usut tuntas pihak rumah sakit. Karena di sini kita bisa lihat pihak rumah sakit menghalang-halangi ibu ya. Ini kalau nggak salah ya, ini Let's Go nggak tahu kejadiannya di mana, tapi kalau dari screenshot foto ini kemungkinan besar dari komentarnya bilang ini di rumah sakit. Tapi kita nggak tahu rumah sakit mana. Ini pihak rumah sakit ini dan juga security yang menghalang-halangi ibunya itu juga harus ditindak. Nah, tolong cari tahu di mana rumah sakit ini ya. Ini tugas kita netizen. Kita harus mencari tahu mana rumah sakit berdebah ini yang hanya mementingkan uang. Nah, masa ada kebijakan rumah sakit memisahkan ibu dengan anak yang baru dilahirkan? Nggak nyampe berapa bulan itu? Nggak nyampe 6 bulan ya? Kayaknya 2 bulanan. Ini harus ditindak nih. Pak Jokowi yang udah mau turun, ini tolong ditindak di rumah sakit ini gitu. Kemudian karena mengetahui bahwa Hotman Paris ini kemungkinan membela suaminya, sang Emmy juga memberikan pernyataan kepada Hotman Paris. This video message is for Park Hotman. Park Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband, but I would like to tell you about this. Kenapa? I know my husband very well. He is very manipulative. Manipulatif katanya, bro. He will try to character assassinate me. I have seen him do that to family, friends, and his business partners. Please. Pak Hotman, I hope you don't support him. Your silence made me feel that it's kind of confirmed, but I still really wish you don't support him, please. Ya, jadi dia berharap banget Pak Hotman ini nggak membela suaminya, karena dari postingannya Hotman Paris yang tanda kutip tanda tanya dia kan kayak mengisyaratkan ini ada apa nih, kenapa sang anak ini takut banget sama ibunya, apakah ibunya ada sesuatu. Nah, itu dia. Jadi kita juga tadinya berharap bahwa Pak Hotman Paris ini bisa membantu Emmy, tapi ternyata suaminya lebih kaya ya. Jadi kita nggak tahu ya gitu, uang berbicara ya. Nah, kabarnya sekarang si cowok itu udah kembali ke Singapura. Nah, terus kemarin ada omongan dari kepolisian, kita akan menjerat pasal perzinahan dan juga menghalangi pemberian eksklusi ASI terhadap bayi. Itu kan dijerat kepada si pelakor ya. Menurut Let's Go tambahin satu lagi, yaitu penculikan anak di bawah umur gitu. Itu harus ditambahin tuh, tindakan penculikan. Karena si tukang ewong ini bukan siapa-siapa. Wah, berdebah juga ya si tukang ewong ini ya. Gokil, dia bisa membuat anaknya yang sulung, terus bapaknya kelepak-kelepak nurut sama dia, bro. Sekarang dia bisa dengan santainya bawa bayi, melenggos aja gitu, santai gitu. Gila nih tukang ewong. Pokoknya katanya saya dukunnya, terus dia order black magic, minta black magic ke aku supaya jadi intinya buat nyingkirin. Ada chatnya, mungkin dokter kayak kalau pernah lihat, jadi intinya di chat itu ngomong kalau lu minta order black magic, kayak minta dia buat ngelakuin black magic buat ngebunuh Bi. Ya, panggilan sayangnya. Jadi si cewek ini kan dulu kerja di perusahaannya sang suami itu ya. Jadi si cewek ini dituduh sama si tukang ewong ini. Dia bilang, nah yang cewek itu tuh, dia tuh dukunnya. Istrimu itu ngorder black magic, ilmu santet itu sama si cewek ini. Padahal cakep ya, nggak mungkin ya. Katanya dia dibilang, kamu tuh pasti mau ngebunuh Bi kan. Bi itu panggilan sayang. Bi, apakah Bi baby? Bukan. Menurut Let's Go, Bi itu lebih kayak babi. Atau biduan gitu. Nah, Bi itu biduan maksudnya. Dia kan memang biduan yang cewek ini gitu. Pengen bikin si bapak tuh jatuh cinta supaya nikahin aku. Ush. Oh my god. Iya, nah percaya dirinya tinggi kan? Nah, benar kan? Jadi dia bilang bahwa cewek ini, sekretarisnya dulu ini, itu mau ngasih santet ke bapaknya ini supaya bapaknya itu jatuh cinta sama dia. Nah, si yang ceweknya berpikir bahwa si bapak ini kok kepedean, kegantengan. Seperti omongan siapa? Seperti omongan Let's Go. Nah, sudah tahu Let's Go.
Merasa kegantengan dia bapak-bapak itu. Black magic yang diminta itu, yang dilakukan itu menumbalkan si bayi, makanya bayinya buru-buru diambil. Begitu katanya aku ke kamar ngambilin rambut 7 lembar. Wow. Jadi ceritanya bahwa untuk bisa syarat-syarat menggunakan ilmu santet. Nah, ilmu santet supaya bisa membunuh si biduan ini, itu adalah syaratnya menumbalkan anak yang baru dilahirkan. Wah. Memang orang Singapura kan, dia sangat percaya, orang-orang Singapura itu memang sangat percaya santet, guys. Let's go, yakin. Lebih banyak orang di Singapura percaya santet daripada di Indonesia. Itu katanya syaratnya. Itu harus menumbalkan sang bayi ya, makanya sang bayi itu diambil gitu. Terus habis itu katanya cewek ini juga ngambilin rambut si biduan itu, tukang ewang itu 7 lembar gitu. Pertanyaan kita kan, tahu dari mana? Gitu. Kalaupun dia tahu ini diambil 7 lembar, berarti kan apa? Berarti kan dia yang lebih pengalaman dong. Berarti kan dia yang lebih pengalaman. Dia tahu cara-cara santet itu harus ngambil rambut 7 lembar, menumbalkan anak. Jangan-jangan ini dugaan ya. Jangan-jangan tukang ewang ini pas cerita ke bapaknya, mas, itu kalau mau santet itu rambut harus diambil 7 lembar. Itu kalau ada anak itu harus ditumbalin. Kok kamu tahu? Dulu saya gitu. Buktinya emas. Buktinya kan emas itu jatuh cinta sama saya kan. Itu gara-gara apa? Itu emas rambut 7 lembarnya pas kita ngewong, itu saya ambil, mas. Dan sekarang saya harus ambil bayinya emas, itu harus saya jadikan tumbal supaya mas tuh sayang sama saya. Nah, maksudnya tumbal itu kan bukan berarti meninggal ya. Ini tumbal sebagai jaminan gitu loh. Ini mas, bayinya kita harus ambil, ini tumbalnya mas supaya mas sayang sama aku selalu. Kalau ini bayi masih sama yang istri, mas pasti kasihan kan sama istrinya mas. Mas bisa balikan lagi. Tapi kalau ini bayi sama kita mas, ini adalah jaminan saya untuk mendapatkan kekuasaan istri vice president. Nah, bisa jadi nggak? Itu memang aneh-aneh internasional, bro. Nggak cuma itu ya. Jadi si Emi ini bilang awalnya ini hubungannya dia baik-baik aja gitu. Tapi si cowok ini, dia protes sama si Emi bahwa kamu itu kok terlalu fokus sama anak-anak itu. Kamu nggak fokus sama aku. Kan bagus ya, sang istri ini fokus anak-anak, kok sang suami malah fokus ngewong gitu. Fokus apa? Fokus cari biduan. Nah. Dan kita pertanyaan ya, dari mana kalau misalnya si tukang ewong ini kan nggak jago bahasa Inggris katanya ya, dari mana dia bisa dapat pekerjaan di perusahaan internasional? Pasti kan ada greeting ya. Ada greeting, ada meeting gitu. Ada after party. Nah, terus biduan ini nyanyi, abis itu, kamu mau nggak kerja di perusahaan saya? Nyanyi, Pak. Itu karaoke. Tapi saya punya mic sendiri loh. Bagaimana bisa begitu kan? Ini logika aja, bro, gitu. Ini ada video lainnya ya. Ini kita nggak ngomongin TE tukang ewong ya. Ada video lainnya. Feni Rose bersama seorang artis gitu. Tapi bukan TE tukang ewong yang biasa kita omongin. Ini sama seorang artis ini berbeda ya. Kan Lesku tidak menyebutkan nama kan. Ini kan tukang ewang, Lesku bilang ya. Ini kita lihat ada video menyanyi gitu. Nyanyi. Aku mau denger dong sepatah dua patah lagu. Wow. Lagu apa lagu? Butuh satu terus, bisa nggak? Bisa? Oh, aduh, udah penyanyi lagi. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Coba tanyakan lagi pada dukunmu. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Ada yang merinding nggak? Oh, ini ada cuplikan tayangan di mana ada seorang penyanyi yang bernyanyi gitu. Bagus ya suaranya ya, woi, lebih bagus kalau diem. Gitu. Kalian gimana guys tentang kasus kali ini guys? Ini ini perselingkuhan taraf internasional ya. Di Indonesia mereka udah kabur, menurut Let's Go telat banget. Hukuman-hukuman atau tindakan-tindakan itu dari kepolisian dan juga pihak rumah sakit itu menurut Let's Go tuh harus harus diusut dan juga harus diberikan sanksi ya. Rumah sakitnya, security-nya itu benar-benar memisahin ibu dan anak itu, apalagi anak bayi ya. Wah, ini menurut Let's Go parah ya. Ini harus ditindaklanjuti karena Let's Go yakin di Singapura mereka pasti tidak akan bisa menangkap dua orang ini, dan juga karena dia udah mundur dari vice presidennya di Indonesia kan, nggak ada urusan lagi dia ke Indonesia. Mereka bisa menetap di Singapura aja. Nah, sedangkan Emi ini nasibnya terluntang-lantung di Indonesia, mau balik ke Singapura. Nah, nih nggak tahu dah nasibnya kalau di Singapura tuh nggak ada yang bantuin dia. Warga Singapura kan cuek-cuek. Warga Singapura sibuk ke Merlion Park. Wow.
Itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.